Yoho, apa kabar nakama semuanya? Ya, arc Wano Kuni berjalan sangat lama. Saking lamanya banyak orang yang menantikan kapan sebenarnya arc ini selesai. Ya, sebagai manga yang mendapatkan jatah libur sebulan sekali, pembaca manga One Piece harus benar-benar bersabar menunggu kelanjutan dari cerita Monkey D. Luffy dan kawan-kawan. Arc Wano Kuni semakin hari semakin panas. Entah ketika video ini diupload spoiler chapter 1015 sudah rilis atau belum. Namun yang jelas, naskah ini dibuat pada minggu malam. Dan hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah mengenai apa yang akan terjadi di babak keempat Arc Wano Kuni. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Banyak teoritis One Piece yang menganggap bahwa arc Wano Kuni berjalan sebanyak 5 babak. Dan kami sebetulnya dulu pernah menjabarkan setiap babak ceritanya berisi apa saja. Namun tenang saja, video ini tidak akan sama persis seperti video tersebut. Video ini akan lebih spesifik membahas mengenai apa yang akan terjadi di babak keempat. Dalam babak ketiga arc Wano Kuni, cerita berpusat pada dua hal. Yang pertama adalah flashback Oden Kozuki dan yang kedua adalah perang Onigashima. Sebuah flashback. Dahulu kala kami membenci flashback karena setiap kami menonton anime Naruto, ketika bagian serunya selalu muncul masa lalu, yang mana hal itu membuat kami benar-benar terganggu. Saking terganggunya, ketika anime Naruto masih ongoing di pertempuran terbesar ninja itu, kami sampai stop dan menunggu versi batch-nya saja. Dan seiring berjalannya waktu, kami menyadari bahwa sebetulnya flashback merupakan bagian yang penting, asalkan masa lalu yang diceritakan adalah masa lalu yang penting dan masa lalu yang berbobot. Terutama dalam manga One Piece, kami sangat penasaran bagaimana orang-orang yang saat ini berada di puncak bisa menjadi seperti sekarang. Apa yang membuat mereka menjadi orang yang kita lihat sekarang? Dalam sebuah arc, biasanya akan ada dua flashback. Flashback pertama adalah dari pihak protagonis yang tentunya bukan dari kelompok Rutobi Jerami, melainkan dari karakter penting yang tinggal di pulau tersebut, atau karakter penting yang memiliki keterkaitan dengan villain di arc tersebut. Seperti contoh, kita bisa melihat flashback Trafalgar Law pada arc Dressrosa, yang mana Law merupakan karakter yang cukup dekat dengan villain arc Dressrosa. Dan di arc Dressrosa itu kita diceritakan mengenai masa lalu Doflamingo, yang mana dari masa lalu tersebut kita dapat mengerti mengapa Trafalgar Law menjadi seperti sosok yang sekarang. Kita mengerti mengapa Law mengincar kepala Doflamingo, dan kita juga dapat mengerti kenapa Doflamingo menjadi seperti yang sekarang. Dalam arc Wano Kuni, Eiichiro Oda sudah menceritakan masa lalu dari karakter penting yang ada di Wano Kuni, yakni Oden Kozuki, yang mana flashback Oden Kozuki terjadi di babak ketiga. Flashback Oden Kozuki ini mencakup banyak hal. Masa lalu Oden bukan hanya menceritakan tentang dirinya saja, melainkan menceritakan kenapa Akazaya menjadi seperti yang sekarang, menceritakan kenapa Akazaya bersikeras ingin mengusir Kaido dari tanah Wano Kuni. Dan ya, dalam pola cerita, memang biasanya sebuah flashback diceritakan dari sudut pandang protagonis terlebih dahulu. Kemudian, flashback dari villain biasanya diceritakan ketika sedang pertempuran atau ketika villain dalam masa-masa sekarat. Namun kami curiga bahwa masa lalu villain arc Wano Kuni, yakni Kaido, akan diceritakan pada babak keempat. Alasannya adalah karena di babak kelima, yakni babak penutup, adalah momen di mana cerita berfokus akan pertempuran mati-matian dan deklarasi siapa pemenang dari peperangan di Wano Kuni. Jadi ya, sesuai dengan nama babaknya, yakni babak penutup. Oke, kembali pada Kaido. Jika memang flashback Kaido muncul di babak keempat, kira-kira hal seperti apa yang akan diceritakan nantinya? Flashback gila-gilaan. Kami pikir flashback Kaido seharusnya sama meriahnya dengan flashback Oden Kozuki, karena flashback Kaido akan berkaitan dengan bajak Laut Rocks, akan berkaitan dengan insiden God Valley, berkaitan dengan momen di mana Big Mom menyelamatkan Kaido,
berkaitan dengan Kaido yang dijadikan bahan eksperimen, berkaitan dengan bagaimana Kaido memilih Wano Kuni sebagai markas bajak lautnya. Ya, ada banyak poin yang seharusnya Eiichiro Oda ceritakan mengenai masa lalu Kaido. Namun kami sedikit ragu, apakah Eiichiro Oda akan menceritakan flashback seorang villain selengkap itu? Maksud kami, Eiichiro Oda jarang menceritakan masa lalu villain dengan sangat lengkap. Yang Oda ceritakan biasanya hanya sedikit saja. Bahkan penceritaan masa lalu Big Mom hanya sedikit. Yang hebatnya, dengan flashback yang sedikit itu, Eiichiro Oda menaruh misteri baru terhadap flashback Big Mom, yakni mengenai misteri kemanakah sosok Mother Carmel. Namun kami harap dan kami pikir flashback Kaido tidak akan sesingkat flashback milik Big Mom. Selain dengan poin-poin tadi yang sudah kami jabarkan mengenai banyak hal yang harus Oda ceritakan mengenai Kaido, kami memiliki poin tambahan lainnya. Poin besarnya ada di One Piece chapter 957. Di chapter tersebut kita diceritakan mengenai kasus bajak laut Rocks dan insiden God Valley. Dan kita juga diberitahu bounty dari para Yonko hingga Raja Bajak Laut. Yang mana hebatnya, orang-orang penting di Wano Kuni disebutkan di chapter 957. Bahkan Oden Kozuki yang tidak memiliki kaitan dengan insiden God Valley pun disebutkan dalam chapter ini. Yakni dalam lembaran terakhirnya, Sengoku berkata, ngomong-ngomong ada bajak laut di Wano Kuni yang dikagumi oleh Shirohige dan Roger. Dan Akainu menjawab, maksudmu Oden Kozuki? Dia dulu adalah komandan divisi bajak laut Shirohige. Lalu Sengoku berkata, akhirnya dia yang menemani Roger dalam perjalanan terakhir si Raja Bajak Laut. Lalu Akainu menyahut, situasi saat ini jelas tidak ada hubungannya dengan Oden, ya kan? Dan kemudian Sengoku menjawab, ya, tidakkah Wano adalah faktor dari kejadian besar ini? Terlalu banyak ketidaksengajaan. Bukankah begitu, Sakazuki? Dari poin percakapan Sengoku dan Sakazuki ini adalah kesimpulan dari flashback Oden Kozuki. Kok bisa? Di flashback Oden Kozuki, kita bisa mengerti kenapa Roger dan Shirohige kagum pada Oden Kozuki. Dalam flashback Oden Kozuki, kita dijelaskan mengenai Oden Kozuki yang menemani Roger menjelajahi Pulau Laftel. Dan dari flashback Oden Kozuki itu juga, kita mengerti kenapa Wano Kuni menjadi jatuh di tangan Kaido. Maksud kami, dari chapter 957, sebenarnya Eiichiro Oda sudah memberikan gambaran dari flashback seperti apa yang akan ditunjukkan terkait arc Wano Kuni. Dan kami bertanya-tanya, apakah flashback tentang Kaido akan berkaitan dengan isi chapter 957 juga? Sepertinya iya, karena di One Piece chapter 957, kita juga sudah diberi bumbu-bumbu mengenai masa lalu Kaido. Seperti di chapter 957, Sengoku menjelaskan bahwa memang benar Kaido dan Big Mom adalah bajak laut yang sama di masa lalu. Belum lagi tentang bajak laut Rocks yang tidak memandang kawan maupun lawan. Yang mana di cerita sekarang, kita sudah bisa melihat salah satu dari akibat yang terjadi di masa lalu. Yang mana Kaido selalu menekankan bahwa aliansi dengan bajak laut akan berakhir dengan pengkhianatan. Yang mana kami pikir alasan Kaido sering berkata seperti itu adalah karena ia sudah merasakannya sendiri di masa lalu. Dan di mana lagi jika bukan di bajak laut Rocks. Sehingga kesimpulannya, flashback Kaido sepertinya akan terjadi di babak keempat. Flashback Kaido bukan hanya menjelaskan Kaido seorang, sama seperti dengan flashback Oden Kozuki. Flashback Kaido ini akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan pembicaraan yang terjadi di One Piece chapter 957. Antara lain adalah mengenai bajak laut Rocks, mengenai Big Mom dan Kaido yang bersama di masa lalu, mengenai insiden God Valley. Ya, ini sama seperti flashback Oden Kozuki yang menceritakan juga tentang bagaimana Raja Bajak Laut mencapai titik akhir perjalanan mereka, yakni sampai ke Laftel hingga bajak laut Roger dibubarkan. Dan kami pikir Kaido juga akan mendapatkan flashback yang sama seperti itu. Setidaknya kita bisa melihat hingga bajak laut Rocks dibubarkan. Dan kita bisa melihat Kaido melakukan petualangannya sendiri yang kemudian menduduki tanah Wano Kuni. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah.
Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.